Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdadan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang saya banggakan, dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang yang belajar itu harus mempunyai guru atau syekh. Oleh karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadz. Wa irsyadu ustadz itu adalah petunjuk dari guru, ya, ada petunjuk dari guru. Sehingga sering kita dengar ungkapan-ungkapan seorang yang tidak mempunyai guru, maka gurunya itu adalah syaiton. Man la syaikholahu fa syaikhuhu syaiton. Orang yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah syaiton. Seseorang yang tidak mempunyai guru, maka dia itu kerap mempunyai kesalahan-kesalahan kecil. Meskipun secara pondasi, secara dasar mereka sudah menguasai. Dan itu banyak sekali kejadian-kejadian maupun contoh-contoh yang kerap kita jumpai. Dalam sebuah kitab namanya Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah, ada seseorang yang membaca sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis itu berbunyi, Al-Habbatus Sauda Syifa'un likulli da'. Ada Habbatus Sauda. Habbatus Sauda itu menjadi obat untuk segala penyakit. Ada kesalahan cetak dalam kitab tersebut sehingga Al-Habbatus Sauda tidak dibaca Al-Habbatus Sauda, tapi kelebihan titik, sehingga dibaca Al-Hayatus Sauda atau ular yang berwarna hitam. Nah, orang itu membaca Al-Habbatus Sauda dibaca dengan Al-Hayatus Sauda. Sudah diingatkan berulang kali, kamu membaca salah, ada kesalahan cetak, tapi dia mengatakan ini hadis Nabi tidak mungkin salah. Jadi dia mengartikan ular hitam itu bisa menjadi obat untuk segala penyakit. Suatu saat dia sakit. Ketika sakit, yang dicari pertama adalah ular yang berwarna hitam. Dia cari ular yang berwarna hitam sampai dapat, kemudian ular itu dibelah, darahnya diminum dan dia mati. Ini adalah contoh orang yang belajar tidak mempunyai guru, tidak ada silsilah ilmiah. Tidak ada mata rantai keilmuan, yang mana mata rantai keilmuan itu sangat-sangat urgen sekali, khususnya kaitannya dengan pemahaman kita terhadap sebuah teks, terhadap pemahaman kita terhadap sebuah nas. Ya. Meskipun dasar-dasar nahwu shorof sudah menguasai, tapi tanpa guru mustahil orang itu tidak jatuh pada kesalahan. Dalam sebuah hadis Bukhari, ada seorang anak yang dibawa kepada Rasulullah SAW. Anak tersebut ingin ditahnik, kemudian dibawa ke Nabi, oleh Nabi diletakkan di pangkuan beliau. Di hadis Bukhari berbunyi fabala alaihi. Fabala alaihi oleh orang yang membaca dan tidak mempunyai silsilah ilmiah, itu diartikan Nabi itu mengencingi anak kecil. Secara nahwiyah maupun sorfiyah kita mengartikan demikian tidak ada masalah, tapi secara silsilah ilmiah itu tidak demikian. Fabala alaihi ini yang betul adalah seorang anak yang dibawa ke Nabi dan ibunya menghendaki ditahnik. Ketika sedang di pangkuan Nabi, anak tersebut mengencingi Nabi. Pemahaman yang tidak tepat ini karena memang
silsilah ilmiah, pemahaman dari pengucapnya qail kepada muridnya sampai kepada kita tidak melewati jalur mata rantai sehingga sampai kepada kita hanya mengandalkan kaidah-kaidah dasar untuk memahami. Maka tepat sebagian ulama yang mengatakan man la syaikhulahu fa syaikhuhu syaiton, karena ilhamnya atau input yang masuk ke dia dengan kaidah-kaidah yang dia pelajari ternyata tidak sesuai dengan maksud yang digendaki oleh qail. Maka niscaya orang ketika belajar dalam ilmu apapun, ya dalam ilmu apapun, khususnya dalam ilmu agama, itu harus mempunyai guru, yang mana dalam belajar itu kita dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mulazamah, harus membersamai dalam waktu yang tidak sebentar. Ya. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah, guru itu ada 3. Ada yang disebut Syekhul Futuh, ada yang disebut Syekhul Riyadhah wat Tahdzib, dan ada yang disebut Syekhut Ta'lim wal Ifadah. Ada seorang guru yang memang guru itu membuat kita terfutuh, terbuka pintu ilmunya, hijab kita terhadap ilmu terbuka. Itu namanya Syekhul Futuh. Setiap orang pasti mempunyai Syekhul Futuh, dari orang yang tidak bisa apa-apa sampai memahami sebuah maklumat dengan benar, itu bisa sampai dengan bantuan Syekhul Futuh atau guru yang memang mempunyai kemampuan untuk memfutuh murid-muridnya. Dan ada Syekhut Tahdzib war Riyadhah, yaitu syekh yang membuat jiwa kita itu bersih dengan tahdzibun nufus, guru yang mengajari kita wirid, mengajari kita berperilaku yang baik, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai pakerti yang baik, bersosial dengan sesama dengan baik. Itu disebut Syekhul Riyadhah wat Tahdzib. Dan yang terakhir ada Syekhut Ta'lim wal Ifadah, yaitu guru yang mengajar. Dan masing-masing ini mempunyai konsekuensi. Syekhul Futuh maka harus sering mendoakan murid-muridnya supaya terbuka pintu hijabnya terhadap ilmu terbuka. Syekhut Tahdzib war Riyadhah ini harus sering mengajari bagaimana muridnya melatih jiwa sehingga jiwa tersebut mampu untuk menerima ilmu. Syekhut Tahdzib war Riyadhah, dan berpekerti berakhlak yang baik. Dan Syekhut Ta'lim wal Ifadah, maka guru tersebut harus mengajari muridnya ilmu-ilmu tertentu sehingga ilmunya bisa mengambil faedah dari guru tersebut. Nah, masing-masing dari guru itu niscaya merupakan keniscayaan dari seorang yang ingin belajar ilmu apapun. Ya, ilmu apapun harus mempunyai Syekhul Futuh, Syekhut Tahdzib war Riyadhah, dan Syekhut Ta'lim wal Ifadah. Dalam tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada doktrin bahwa kita sebagai seorang murid harus mengagungkan atau harus takzim terhadap seorang guru, karena dengan berkah takzim kita terhadap seorang guru maka bisa menjadikan kita futuh. Ya, bisa menjadikan kita futuh. Kita harus belajar terhadap seorang guru. Ini sama saja membangun tembok. Ya, membangun tembok. Orang ketika belajar dia difutuh, dibuka hijabnya, itu sama seperti orang yang membangun tembok dan temboknya dicat, mempunyai warna tertentu. Belajarnya ini membangun tembok dan catnya ini merupakan futuhnya dia, berkahnya ilmunya dia sehingga dipakai. Dalam tradisi kita ada keniscayaan bahwa kita itu harus mengagungkan seorang syekh, ya, karena berkah pengagungan dari seorang syekh menjadikan kita terfutuh, ya, terbuka pikirannya. Seperti saya ingat cerita ada seorang ulama namanya Al-Hafidz Adz-Dzahabi, ini murid dari Syekh Alamuddin Al-Birzali. Suatu ketika Syekh Alamuddin Al-Birzali sedang mengajar murid-muridnya, di antara murid tersebut adalah Syekh Adz-Dzahabi yang mengarang Syiaru A'lamin Nubala. Ketika sedang tengah mengajar, beliau melihat tulisan dari muridnya Al-Hafidz Adz-Dzahabi itu. Beliau mengatakan, inna khattaka yushbih bi khattil muhaddisin. Tulisanmu ini menyerupai tulisan ahli hadis. Padahal waktu itu masih kecil. Imam Adz-Dzahabi mengatakan fa'auqa'at fi kalimatuh.
kalimatnya Alamuddin Al-Birzali betul-betul memberikan efek positif kepada saya, sehingga membentuk saya kemudian mempelajari hadis, dan sampai sekarang beliau terkenal sebagai seorang muhaddis, al-muhaddis al-kabir al-hafidh, yaitu orang yang hafal 100.000 hadis. Ini kalimat dari seorang guru. Kalimat dari seorang guru maka akan memberikan pengaruh. Salah satu bentuk pengagungan kita terhadap guru menjadikan kita futuh, kita terbuka pikirannya. Seperti cerita Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, beliau adalah murid dari Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini adalah salah satu murid dari Imam Syafi'i yang paling tidak pintar di antara murid-muridnya yang lain. Sampai setiap mengajar, Imam Syafi'i harus mengulang pelajarannya sebanyak 40 kali. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i mengatakan, saya demikian cinta terhadap murid saya yang bernama Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, sehingga setiap selesai mengajar, saya tanya dia, sudah paham atau belum? Rabi' menjawab belum. Kemudian ditanya lagi, sudah paham atau belum? Menjawab belum. Sampai 3 kali ditanya, belum paham, kemudian diberikan diberikan suplai yang kedua kali sampai 40 kali. Jadi setiap selesai mengajar, Imam Syafi'i mengulang pelajarannya 40 kali terhadap Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Kenapa demikian? Karena demikian cintanya Imam terhadap Rabi'. Kenapa cinta? Karena ada pengagungan dari Rabi' terhadap Imam Syafi'i. Seperti seperti ceritanya Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Thabit, ya. Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit ini adalah salah satu ulama yang masyhur, ya, pendiri mazhab Hanafiyah. Beliau mempunyai guru yang sangat terkenal, ya, yang menjadi cikal bakal dari mazhab Hanafi. Kepada gurunya tersebut, bentuk pengagungan Abu Hanifah adalah beliau tidak mau menghadapkan kakinya ke depan rumahnya gurunya. Jadi kakinya Abu Hanifah ketika di rumah itu tidak dihadapkan ke rumah gurunya, dan dari gurunya tersebut itulah muncul cikal bakal mazhab Hanafiyah yang kita kenal sekarang. Jadi dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, satu, kita belajar harus mempunyai guru, dan yang kedua kita harus mengagungkan seorang guru, karena dengan bentuk pengagungan kita terhadap guru menjadikan ilmu kita itu ilmu yang bermanfaat, karena kalimatnya guru itu sangat-sangat berpengaruh dan bisa jadi kenyataan bagi seorang murid, ya. Seperti ceritanya Imam Syafi'i yang masyhur. Imam Syafi'i mempunyai murid yaitu Muhammad bin Al-Hakam, kemudian Imam Muzani, kemudian Imam Buaiti, dan Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Terhadap muridnya yang 4 ini, semua kalimat Imam Syafi'i itu betul-betul terrealisasi. Kepada Muhammad bin Al-Hakam, Imam Syafi'i mengatakan, anta satarji'u ila madhabi abika. Kalau saya besok meninggal, kamu akan kembali ke madhab ayahmu, yaitu madhab Maliki. Betul, Imam Muhammad bin Al-Hakam pasca Imam Syafi'i meninggal, beliau kembali ke madhab Imam Maliki. Pada Imam Buaiti, Imam Syafi'i mengatakan, anta satamutu fi hadidika. Kamu besok akan mati di penjara. Betul, Imam Buaiti kemudian meninggal di penjara. Kepada Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Imam Syafi'i mengatakan, anta riwayatu kutubi, kamu yang akan meriwayatkan kitab-kitabku. Dan kepada Imam Muzani, Imam Syafi'i mengatakan, anta nasiru madhabi, kamu yang besok akan menyebarkan madhab-madhabku. Jadi ini kalimatnya guru kepada seorang murid betul-betul terrealisasi. Dan bentuk kalimat itu adalah doa. Doa itu tidak mungkin ada ketika seorang guru tidak ridho, tidak rela terhadap terhadap murid. Seorang guru tidak rela terhadap murid. Bentuk kerelaan guru terhadap murid dengan cara memunculkan ta'zim yang yang memang diniatkan kita supaya mempunyai ilmu yang barokah. Kenapa demikian? Karena bentuk pengagungan murid terhadap seorang guru itu keniscayaan. Bahkan Imam Mawardi dalam kitab namanya Adabud Dunya Waddin, kita mencari muka itu hukumnya haram, kecuali mencari mukanya seorang murid terhadap guru itu sunnah. Kita cari muka kepada siapapun hukumnya haram, tapi kalau sudah cari mukanya murid terhadap guru itu sunnah.
Ada seorang ulama namanya Habib Umar Al-Attas, pengarang Rotibul Attas. Beliau mempunyai murid namanya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini salah seorang murid dari Habib Umar. Suatu saat beliau mengaji bersama murid-muridnya kepada Habib Umar. Di tengah pengajian ada suara Nabi Khidir datang. Semua muridnya bangkit berdiri ingin melihat dan ingin bersalaman dengan Nabi Khidir, kecuali Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros tetap duduk di tempat. Oleh Habib Umar ditanya, "Ya Ali, kenapa kamu tidak ingin menghormati Nabi Khidir?" Kata Syekh Ali Baros, "Sebab guru saya Anda, bukan Nabi Khidir." Habib Umar lantas mengatakan, "Wallahi, kalau ada orang yang berkirim doa kepada saya, doanya tidak akan saya terima kecuali sebelumnya berkirim doa kepada Syekh Ali Baros." Yang terakhir yang ingin saya katakan, bentuk pengagungan murid terhadap seorang guru yang memunculkan ilmu yang manfaat itu bisa kita jumpai juga kepada cerita Yahya, pada cerita Yahya ibnu Yahya. Yahya ibnu Yahya ini adalah muridnya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, sahibul madhab, imam mudaril hijrah. Ya. Suatu ketika sedang mengaji, Madinah itu kedatangan gajah. Masyarakat Madinah yang tidak pernah melihat gajah sama seperti masyarakat Indonesia yang tidak pernah melihat onta. Jadi ketika ada kabar gajah mau datang, murid-muridnya bangkit berdiri ingin melihat wujudnya gajah, kecuali Yahya ibnu Yahya. Yahya ibnu Yahya tetap di tempat. Oleh Imam Malik ditanya, "Kenapa kamu tidak datang? Kenapa kamu tidak ingin melihat gajah?" Kata Yahya, "Saya datang ke sini bukan untuk melihat gajah, tapi untuk mengaji." Imam Malik kemudian mendoakan khusus kepada Yahya. Sampai sekarang kita membaca kitab Muwatta karangannya Imam Malik, itu adalah riwayat dari Yahya ibnu Yahya. Padahal riwayatnya ada 300 lebih kalau kata Syekh Ali Jum'ah. Tapi riwayat yang kita baca, yang kita pakai itu adalah riwayat dari Yahya ibnu Yahya. Ini adalah realisasi dari apa yang diucapkan oleh Imam Mawardi dalam Adabud Dunya Waddin. Kita mau cari muka, itu hukumnya haram kecuali cari mukanya murid terhadap seorang guru, karena yang demikian memunculkan keridhaan seorang guru dan dari ridho ini menjadikan ilmu manfaat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.